Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita akan membahas proses selanjutnya di dalam service operation. Yakni kita akan membahas tentang request fulfillment atau pemenuhan dari sebuah layanan. Nah, jadi request fulfillment ini sebenarnya adalah proses yang akan dilakukan ketika ada yang namanya service request atau permintaan layanan kayak gitu. Jadi titik awalnya adalah masuknya yang namanya service request. Nah, kalau kita bayangkan permintaan layanan itu bisa dikatakan berarti ada laporan dari pengguna layanan TI kita. Nah, dari sini maka sebenarnya apa service request itu? Service request itu adalah permintaan pengguna tentang informasi tertentu, ataukah dia melakukan pertanyaan atau permintaan saran ataupun permintaan perubahan yang bersifat standar atau adanya standar change atau akses ke suatu layanan TI. Dan perlu kita ketahui juga bahwa service request ini akan ditangani dan diterima umumnya oleh service desk. Dan juga umumnya terkait service request itu permintaan yang masuk itu tidak perlu membuat ataupun mengirimkan yang namanya RFC atau request for change di situ. Nah, lalu service request itu mencakup apa saja? Service request itu bisa seperti adanya pertanyaan ataupun permintaan informasi, yakni request for information. Semisal kalian sebagai pelanggan baru, terus kalian meminta, saya ingin memasang layanan A, bagaimana caranya? Kemudian akhirnya service desk bisa langsung memberitahukan, oh cara untuk eh, memasang layanan terbaru itu gini 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 step-stepnya kayak gitu. Itu cakupan yang pertama. Lalu juga bisa terkait dengan perubahan standar. Perubahan standar di sini bukan standar terkait misalnya penggunaan COVID, ITIL, bukan seperti itu. Melainkan adanya perubahan standar seperti misalnya adanya permintaan kalau mereset password misalnya ataupun pergantian mungkin kartu kayak gitu. Misalnya gini, kalian sebagai seorang nasabah, kalian lupa password dari ATM kalian. Nah, ketika kalian lupa password dari ATM kalian, kalian telepon tuh ke pusat. Akhirnya ditanyain, bisa ditangani. Oh ya, siapa nama ibu kalian, kemudian siapa nama kalian dan sebagainya seperti itu. Atau bahkan kalau kalian minta merubah password dari email kalian, cukup kalian, oh ya saya lupa password, nanti di kirimi kan apanya mungkin melalui nomor HP misalnya kayak gitu, lalu nanti dikirim SMS. Nah, itu ada perubahan standar di situ. Ataupun terkait dengan pujian dan juga keluhan. Nah, komplain ataupun komplimen di situ. Nah, jadi misalnya di sini pengguna itu menyampaikan keluhan. Ini kenapa ini kecepatan internet aksesnya kok lambat kayak gitu. Nah, itu adalah keluhan. Dan itu semua itu akan diterima oleh yang namanya service desk. Nah, dan ketika service desk itu menjawab atau menyelesaikannya, dia nggak perlu tuh membuat yang namanya request for change atau RFC tadi. Nah, lalu request fulfillment itu apa? Request fulfillment itu adalah proses memenuhi permintaan pengguna layanan TI. Dan itu semua di luar laporan terkait dengan insiden TI. Nah, kenapa? Kalau kita ingat di dalam konsep service desk bahwa service desk itu adalah pusat layanan bagi pelanggan ataupun pengguna layanan TI. Dia adalah single point of contact di situ. Nah, karena service desk itu dia menerima semua hal terkait layanan TI, maka service desk itu nanti dia akan menerima baik service request ataupun adanya laporan-laporan terkait insiden TI, panggilan ataupun permintaan. Nah, itu semua dia terima kayak gitu. Nah, dan di dalam request fulfillment ini dia adalah sebuah proses yang bertanggung jawab untuk mengelola siklus hidup dari semua permintaan layanan TI dari pengguna. Nah, oleh karena itu,
Nantinya tugas dari service desk di dalam request fulfillment ini, karena dia juga menerima laporan dari insiden, maka dia harus mampu memilah sebuah panggilan ataupun laporan yang masuk. Apa kira-kira laporan itu berupa insiden kah, laporan itu berupa permintaan akses kah, ataupun laporan itu adalah hal-hal yang bersifat di luar insiden ataupun akses. Jadi dia harus mampu memilah hal-hal tersebut kayak gitu. Sehingga nanti selanjutnya semua laporan atau panggilan yang masuk itu dapat diselesaikan oleh service desk sesuai dengan SOP ataupun proses masing-masing kayak gitu. Itulah kenapa service desk itu dia tugasnya berat, dan juga kenapa kok dia bisa mampu memilah-milah supaya service desk ini mampu menghasilkan sebuah laporan yang nanti bisa dipertanggungjawabkan ke pihak atas kayak gitu. Nah, dan nanti selain dipertanggungjawabkan juga adanya laporan yang nantinya mampu diselesaikan secara tepat. Jadi bisa, kalau misalnya nih ada laporan tadi, ternyata laporan ini membutuhkan campur tangan ataupun perlu untuk di forward diteruskan ke bagian teknis misalnya. Nah, maka kan harus dipilah-pilah. Oh, ini ternyata bagian tim teknis. Oh, ini bagiannya IT operation. Oh, ini bagiannya bagian aplikasi. Oh, ini bisa saya tangani sendiri kayak gitu. Nah, sehingga tadi menghasilkan sebuah laporan yang mampu dipertanggungjawabkan. Nah, itu adalah request fulfillment. Jadi untuk request fulfillment ini khusus untuk menyelesaikan laporan atau permintaan-permintaan yang tidak perlu dilanjutkan dengan menggunakan RFC atau request for change tadi. Kayak gitu. Lalu apa tujuan dari proses request fulfillment? Nah, sebenarnya eh, tujuan di dalam request fulfillment itu yang ada beberapa versi, ada beberapa banyak ya. Jadi seperti misalnya untuk memenuhi dan menjaga kepuasan pelanggan dengan cara menindaklanjuti semua permintaan layanan secara efisien dan profesional kayak gitu. Lalu menyediakan semacam channel atau saluran bagi pengguna untuk menyampaikan permintaan layanan dan menerima layanan yang sesuai standar. Kemudian juga menyediakan informasi bagi pengguna dan pelanggan terkait dengan layanan TI yang tersedia ataupun prosedur-prosedur yang digunakan untuk mengaksesnya. Kemudian juga menyediakan sumber daya layanan TI sesuai dengan standar, misalnya kayak penyediaan software yang berlisensi resmi, dan juga menyediakan bantuan informasi, menerima dan menindaklanjuti keluhan dan juga komentar dari pengguna layanan TI. Itu adalah tujuan dari request fulfillment. Lalu request fulfillment itu mencakup apa saja? Request fulfillment proses dalamnya itu meliputi layanan-layanan yang telah ditentukan oleh setiap organisasi yang dapat ditangani melalui proses request fulfillment, dan mana yang harus melalui proses lain seperti misalnya nanti melalui business relationship management untuk kalau misalnya ada permintaan layanan-layanan baru ataupun layanan yang perlu untuk dimodifikasi, dan itu nanti kaitannya akan berkaitan dengan change management kayak gitu. Itu adalah request fulfillment. Itulah tadi kenapa kalau dalam request fulfillment itu dia menangani layanan yang bisa langsung di selesaikan, yakni service request, ataupun juga menangani sesuatu yang kira-kira memerlukan RFC atau request for change di situ. Nah, itu adalah tujuan dan juga cakupan dari request fulfillment. Nah, lalu apa saja aktivitas-aktivitas di dalam request fulfillment? Jadi aktivitas di dalam request fulfillment itu bisa kita bagi menjadi 5 aktivitas besar. Yang pertama adalah
receive request, request logging, dan juga validation atau penerimaan dari permintaan, kemudian melakukan pencatatan penerimaan dan juga melakukan validasi. Jadi di aktivitas yang pertama ini dia adalah aktivitas untuk menerima, mencatat, dan memvalidasi atau memastikan sebuah permintaan layanan. Dan di sini penerimaan permintaan layanan itu dapat dilakukan melalui formulir kertas ataupun email ataupun RFC ataupun menggunakan self help system yang memungkinkan pelanggan untuk mencatat permintaannya sendiri. Dan setiap permintaan tadi diterima oleh service desk sesuai yang saya katakan. Setelah diterima oleh service desk, kemudian permintaan tersebut detailnya perlu untuk dicatat permintaannya dan divalidasi kayak gitu. Dan kemudian catatan permintaan atau request record tadi kan harus dicatat detailnya dan juga hasil dari pemenuhannya. Dan aktivitas yang kedua adalah request categorization dan juga request prioritization. Nah, sebenarnya ini seperti mirip dengan yang ada di dalam insiden manajemen dan juga problem manajemen. Yang mana setiap permintaan yang masuk itu nanti perlu untuk dikategorisasi dan ditentukan skala prioritas penanganannya berdasarkan dampak dan juga urgensinya. Dan waktu pemenuhan permintaan layanan itu nanti juga harus sesuai standar layanan yang telah disepakati di dalam service level agreement dan kemudian dikomunikasikan kepada staff service desk dan juga pelanggan. Lalu aktivitas yang ketiga adalah request authorization. Jadi tadi kalau ada permintaan yang masuk itu nanti dapat langsung dipenuhi oleh staff service desk atau dapat ditangani oleh staff service desk karena mungkin permintaan-permintaan tersebut itu memang wewenangnya itu ada di tangan staff service desk. Namun mungkin ada beberapa permintaan yang akan ada berkaitan atau berhubungan dengan kewenangan dari pihak lain gitu. Misalnya kalau permintaan tersebut terkait dengan biaya ataupun perubahan infrastruktur layanan TI gitu. Dan dalam aktivitas request authorization ini itu dia juga sekaligus untuk memastikan pihak ataupun orang yang berwenang menyetujui pemenuhan layanan itu memang sesuai gitu. Jadi dipastikan bahwa yang menyetujui itu memang sesuai dengan wewenangnya. Kemudian di aktivitas yang keempat itu adalah request review dan juga request model execution. Jadi di sini request model itu sebenarnya adalah SOP atau prosedur standar di dalam pemenuhan permintaan tertentu atau request tertentu. Dan pada aktivitas ini, staff service desk itu nanti akan mereview permintaan untuk nantinya menentukan request model mana yang paling sesuai untuk kemudian lanjut dilaksanakannya disesuaikan dengan SOP-nya. Dan juga ada request closure atau penutupan dari sebuah permintaan. Jadi di sini service desk itu bertanggung jawab untuk memastikan permintaan telah dipenuhi sesuai harapan pelanggan. Nah, dan nanti pemberitahuan pemenuhan permintaan itu bisa dikirimkan via email kayak gitu. Dan ini harus hati-hati bahwa saya nanti pemenuhan ini itu harus kita pastikan bahwa emailnya itu ke pengguna dan pengguna dapat merespon kepada service desk jika ada permasalahan lain kayak gitu. Itu adalah request closure kayak gitu. Jadi memang harus berhati-hati dan memang ada sesuai SOP-nya kayak gitu. Nah, itu adalah aktivitas-aktivitas di dalam request fulfillment. Dan tadi kan dikatakan ada namanya request model ya, dan juga self help teknologi. Jadi request model itu tadi kan saya katakan SOP. Nah, jadi SOP di tiap-tiap kasus, di tiap-tiap permintaan itu nanti akan berbeda-beda kayak gitu. Nah, jadi
Misalnya ada kasus A, case A nih. Nah, maka request modelnya pun juga disesuaikan dengan case A tersebut. Kayak gitu. Nah, kemudian kalau self help teknologi itu sebenarnya adalah teknologi yang berbasiskan web yang memungkinkan pengguna untuk memilih dan mencatat sendiri permintaan mereka. Kayak gitu. Semisal kalau kalian eh apa ya mendaftar menggunakan formulir online, yang mana ketika mengisi formulir online tersebut kita harus login ke sistem dengan username dan juga password kita agar sesuai dengan identitas nanti pengisinya. Itu adalah self help teknologi. Oke, jadi itu adalah request fulfillment. Berikutnya adalah akses management. Proses yang berikutnya adalah akses manajemen. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai akses manajemen, kita harus paham apa yang dimaksud dengan akses. Akses itu dapat kita definisikan sebagai fungsi dan data layanan apa saja yang dapat digunakan oleh pengguna. Nah, jadi di sini kalau kita analogikan ibaratnya akses itu gini, ibaratnya sebuah rumah. Misalnya ada ruangan kayak kamarnya si A, kamarmu kayak gitu. Siapa yang dapat membuka dan juga masuk ke kamarmu? Nah, mungkin kamu akan ada aksesnya yang bisa atau yang apa? Yang boleh masuk atau yang bisa masuk ke kamarku itu hanyalah aku kayak gitu. Nah, maka itu adalah ibaratnya adalah akses kayak gitu. Nah, jadi akses manajemen itu adalah proses pengelolaan hak akses pengguna ke sistem layanan TI. Dan tiap organisasi itu harus mempunyai kebijakan yang mengatur terkait dengan siapa yang dapat mengakses layanan TI apa gitu. Jadi di sini saya adalah layanan TI A. Siapa yang dapat mengaksesnya? Layanan TI B. Siapa yang dapat mengaksesnya gitu. Dan juga di dalamnya harus berisikan terkait dengan bagaimana cara supaya orang-orang tersebut dapat meminta akses terhadap layanan tersebut. Misalnya gini, ada orang baru misalnya, yang mana orang baru tersebut ternyata dia ingin tuh mengakses layanan B misalnya. Nah, maka mungkin ada apa? Ada caranya untuk bisa mengakses layanan B, maka perlu berlangganan paket ini kayak gitu. Itu jadi juga diatur dalam akses manajemen. Dan dalam akses manajemen ini itu nanti seluruh kebijakannya itu dia memiliki kaitan ataupun hubungan dengan proses information security management dan juga availability management di tahap service design. Nah, jadi di sini dapat kita katakan bahwa akses manajemen ini adalah implementasi dari proses information security management dan juga availability management dalam hal operasional layanan TI dalam sehari-hari kayak gitu. Dan di dalam akses manajemen nanti kita mungkin juga mengenal istilah seperti rights management ataupun identity management. Nah, itu adalah akses manajemen. Lalu apa tujuan dari akses manajemen? Nah, sebenarnya tujuan dari proses akses manajemen itu adalah pertama, menyediakan hak akses bagi pengguna sehingga dia dapat menggunakan satu layanan ataupun grup dari layanan TI. Kemudian yang kedua, mencegah pengguna yang tidak memiliki hak untuk mengakses layanan TI. Nah, jadi nanti semisal ada pihak-pihak yang tidak punya hak untuk mengaksesnya, maka dia tidak bisa mengakses, ataupun mereka yang mungkin haknya sudah habis maka hak tersebut akan dicabut kayak gitu. Misalnya langganan 1 bulan, nah ternyata setelah langganan 1 bulan nggak ada perpanjangan, jadi haknya dicabut di situ. Itu adalah tujuan dari akses manajemen. Dan akses manajemen sendiri itu mencakup atau meliputi pertama, implementasi dari kebijakan yang telah diterapkan
di dalam information security management dalam rangka menjaga mungkin kerahasiaan, kemudian ketersediaan dan juga kebenaran data serta properti intelektual organisasi. Lalu yang kedua, memastikan pengguna memperoleh hak akses dari sebuah layanan. Nah, tapi di sini juga di akses manajemen itu hanya memastikan saja ya, memastikan pengguna memperoleh hak akses dan di dalamnya itu eh, apa tidak menjamin ketersediaan dari sebuah layanan setiap saat kayak gitu. Nah, jadi kalau untuk memastikan ketersediaan layanan sehingga dapat diakses itu kaitannya dengan availability management. Lalu yang ketiga adalah aktivitas proses akses manajemen itu nanti dilaksanakan oleh technical management. Kalau bersangkut paut dengan hardware itu technical management, atau yang bersangkutan dengan software itu di application management. Nah, namun nanti untuk koordinasinya itu nanti akan dipusatkan pada service desk dan juga IT operation management. Dan juga akses manajemen itu nanti diinisiasi oleh yang namanya permintaan layanan. Jadi diinisiasi oleh proses request fulfillment. Dan di dalam akses manajemen itu nanti kita mengenal beberapa istilah ya. Pertama adalah akses request di sini. Jadi akses di sini itu adalah sebuah permintaan akses layanan. Nah, yang mana dapat berupa permintaan layanan standar ataupun RFC kayak gitu. Dan di dalam akses ini itu nanti ada level-levelnya yang mana akan menentukan tiap-tiap user itu bisa mengakses level apa saja. Nah, jadi ditentukan di dalam akses. Lalu ada identity atau identitas di sini. Identitas atau identity ini adalah informasi unik setiap pengguna yang menjelaskan status pengguna di dalam organisasi sekaligus untuk menentukan hak akses dia terhadap sistem layanan TI. Lalu ada rights atau privilege. Rights atau privilege ini adalah hak akses seseorang atau kelompok pengguna ke suatu layanan TI. Misalnya ada hak akses seseorang yang mana dia memiliki rights mungkin hanya untuk membaca saja, kemudian mungkin ada yang bisa untuk menghapus atau delete, kemudian ada juga yang memiliki hak untuk mengubah data atau edit kayak gitu. Nah, itu adalah rights atau privilege. Jadi ibaratnya gini, mungkin kamar kalian yang punya hak untuk masuk, untuk melihatnya itu adalah kalian sendiri, teman-teman kalian, atau bahkan mungkin orang tua kalian. Tetapi untuk mengeditnya ataupun mendelete-nya atau menghapusnya itu adalah hanya dimiliki oleh kalian sendiri. Berarti seperti itu. Itu rights. Lalu ada service atau service group. Ini adalah sekumpulan layanan yang dibutuhkan user untuk melakukan suatu aktivitas bisnis yang mirip. Jadi gini misalnya seorang pengguna telah didaftarkan ke dalam sebuah sistem sebagai anggota grup departemen penjualan. Maka secara otomatis dia akan memperoleh hak akses ke sistem penjualan, sistem pemesanan, sistem tagihan, ataupun sistem CRM kayak gitu. Jadi secara otomatis itu dia dapat hak tersebut kayak gitu. Lalu ada directory services. Yang mana directory services ini adalah sebuah alat ataupun software yang dipergunakan oleh service desk atau tim pendukung layanan TI untuk mengatur manajemen akses. Jadi dalam dia bisa mengatur aksesnya, kemudian bisa mengatur hak dari tiap-tiap service group kayak gitu. Nah, ini adalah istilah-istilah yang kita kenal di dalam akses manajemen. Kemudian apa saja aktivitas dalam akses manajemen? Nah, jadi kan tadi dikatakan bahwa kalau secara teknis ya, kita berbicara secara teknis, akses manajemen itu adalah sekumpulan aktivitas yang mendefinisikan profil pengguna dan password agar setiap layanan TI dapat digunakan.
Akses manajemen ini juga dilaksanakan oleh service desk, di mana proses akses manajemen itu melalui beberapa aktivitas. Yang pertama adalah permintaan akses atau request akses. Jadi di sini adalah aktivitas proses manajemen akses dimulai dengan permintaan akses yang nantinya dapat disampaikan dalam bentuk formulir permintaan layanan dari proses request fulfillment atau RFC. Misalnya adanya kasus permintaan layanan baru oleh 1.000 pengguna. Itu yang pertama. Lalu yang kedua dilakukan verifikasi di sini. Jadi verifikasi identitas pengguna untuk apa? Untuk mengajukan permintaan akses. Dan di sini memastikan nantinya tim dari akses manajemen itu juga bisa melihat apakah orang ini memang asli, kemudian apakah orang ini memang punya apa hak kayak gitu. Nah, misalnya gini, adanya mengirimkan link konfirmasi ke email. Mungkin di dalamnya nanti ada ditanyain tentang telepon penggunanya, nama lengkap, kemudian mungkin apa tanggal lahir, ataupun beberapa pertanyaan rahasia, semisal mungkin nama ibu, tempat tanggal lahir dan sebagainya. Jadi berarti kalau kalian ke bank, kemudian kalian mungkin mau apa minta apa update buku misalnya, rekening koran, kan tanyain terlebih dahulu siapa nama ibumu, tanggal lahirmu kayak gitu. Nah itu tuh memverifikasi identitas dari si pengguna. Sama di akses manajemen juga melakukan hal seperti itu. Kemudian yang ketiga apa? Provide right. Nah, atau menyediakan hak akses. Jadi setelah dilakukan apa? Verifikasi tadi, maka apa? Bagian tim ya itu menyediakan hak sesuai dengan aturan yang berlaku di organisasi. Jadi diberi hak aksesnya kayak gitu. Itu adalah aktivitas yang ketiga. Aktivitas yang keempat adalah melakukan memonitor status identitas. Jadi di sini eh, apa? Jadi mencoba untuk memantau perubahan ataupun status identitas pengguna. Jadi nanti disesuaikan dengan hak aksesnya kayak gitu. Jadi kayak tadi misalnya eh, mungkin seseorang ketika dia berlangganan status langganannya habis. Nah, maka di situ kan apa status identitasnya akan berubah kayak gitu. Sehingga nanti hak aksesnya pun juga akan berubah. Dan di dalam monitor identity status ini itu dia ada kaitannya erat dengan revoke or restrict access. Jadi pada tadi ketika mungkin pengguna tidak lagi bekerja di organisasi tersebut, maka nanti hak akses penggunanya akan dicabut dalam kurun waktu yang ditentukan. Jadi misalnya kalian nih lulus dari UB kayak gitu, maka mungkin email UB kalian ataupun mungkin hak akses kalian terhadap wifi UB itu mungkin akan dicabut dalam kurun beberapa waktu kayak gitu. Atau mungkin nanti kalau kalian tetap melanjutkan sekolah S2 di UB juga, ya itu nanti status kalian akan ditambah. Mungkin hak akses akan ditambah, kemudian statusnya akan berubah kayak gitu. Nah, itu monitor identity status itu nanti berkaitan erat dengan revoke or restrict access. Lalu yang terakhir adalah logging and track the access. Jadi ini pencatatan dan juga penelusuran dari aktivitas akses. Jadi di sini itu melacak dan juga mencatat kira-kira ada nggak akses yang mencurigakan. Nah, dan biasanya untuk di sini itu dilakukan otomatis oleh monitoring tools. Kayak gitu. Misalnya nih, kalian sudah biasanya login email kalian, Gmail kalian di laptop kalian. Kemudian kalian login menggunakan laptop teman kalian. Kemungkinan kalau ada kalian konekkan dengan nomor HP kalian, itu nanti kan ada pemberitahuan ada akses nih dari komputer ini lokasi di sini kayak gitu. Apakah ini benar Anda kayak gitu. Jadi ini untuk mencegah adanya percobaan akses layanan secara ilegal kayak gitu. Nah,
ini semua dilakukan di dalam akses manajemen. Nah, itu adalah proses yang terakhir yang akan saya bahas. Nah, lalu bagaimana Pak dengan 3 proses lainnya? Nah, ini saya jadikan tugas. Sekarang coba kalian review atau rangkum ya. Kalian jelaskan seperti biasanya tulis tangan mengenai IT Operation Management. Lalu apa? Application Management dan juga Technical Management. Itu kalian jelaskan sedetail mungkin ya. Dan juga mungkin istilah-istilah yang digunakan dari 3 proses tersebut dan juga aktivitas-aktivitas dari 3 proses tersebut itu apa saja. Nah, itu sekaligus menjadi tugas kalian pada pertemuan kali ini. Oke? Jadi situ ya, sampai di sini. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung kapan kalian menontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.